Halo Bunda, sebagian Bunda mungkin sangat menginginkan punya anak kembar. Namun, di sisi yang lain, ada sebagian Bunda juga yang sangat takut jika memiliki anak kembar. Hal ini wajar, karena sebagian Bunda merasa tidak bisa mengurus dua bayi secara sekaligus. Karena satu bayi saja mungkin cukup merepotkan, apalagi punya lebih dari satu bayi secara bersamaan. Akan tetapi, terlepas dari semua rasa takut dan khawatir, kehamilan merupakan suatu anugerah yang harus dirawat dan diberlakukan dengan cinta serta dengan cara yang terbaik. Padahal, kehamilan yang dialami semua bunda tidak sama di antara mereka sendiri. Faktor kesehatan dan mental merupakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kehamilan. Tentu saja, ada perbedaan antara kehamilan bayi tunggal dan juga kembar. Kondisi bunda saat hamil tentunya berpengaruh dan juga akan berbeda-beda di setiap kehamilannya. Sebagian bunda yang hamil bayi kembar ada yang memiliki gejala seperti kelelahan, morning sickness, ataupun kenaikan berat badan yang signifikan. Namun, ada juga bunda yang merasa sedikit nyaman karena tidak terlalu banyak mengalami gejala tersebut, sehingga tidak pernah menduga bahwa dirinya mengandung bayi kembar. Walaupun bervariasi antara kehamilan bunda yang satu dengan kehamilan bunda yang lainnya, tetapi secara umum ada beberapa ciri kehamilan kembar yang bisa bunda ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, gerakan janin lebih terasa. Sebagian bunda yang mengalami kehamilan kembar biasanya dapat merasakan gerakan janin jauh lebih awal dibandingkan dengan kehamilan tunggal. Kedua, faktor genetik atau keturunan. Keturunan atau faktor genetik, sebagian besar kehamilan kembar juga akan diwariskan dalam keluarga yang pernah mengalami kehamilan kembar. Yang ketiga, berat badan meningkat signifikan. Berat badan biasanya meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh peningkatan volume darah pada awal trimester pertama. Akan tetapi, ada beberapa bunda yang mengalami kenaikan berat badan selama trimester pertama namun tidak hamil anak kembar. Jadi, jangan gunakan ini sebagai panduan utama ya bunda. 4. Kadar HCG dalam urin meningkat. Kadar HCG dalam urin lebih tinggi. Hal ini terlihat pada tes urin awal kehamilan yang menunjukkan 2 garis gelap pada stik tes kehamilan menandakan tanda positif yang agak gelap. Karena jika hamil tunggal biasanya terlihat tanda yang kurang jelas. Kelima, mual yang ekstrim. Bunda akan merasakan mual di awal kehamilan dan terkadang bisa sangat ekstrim mualnya. Karena bunda sulit untuk menerima apapun, baik itu makanan, minuman, tekstur makanan, ataupun bau. Biasanya daging, kerang, teh, dan kopi merupakan makanan dan minuman yang dapat membuat ibu hamil tiba-tiba akan merasa mual. Keenam, rahim tumbuh cepat. Rahim yang tumbuh lebih cepat mengindikasikan adanya 2 embrio di dalam rahim, bukan hanya satu saja. 7. Sakit pada payudara. Sakit pada payudara, area di mana bunda saat hamil bisa merasa sangat tidak nyaman ketika memakai bra. 8. Lebih sering buang air kecil. Bunda bisa lebih sering buang air kecil daripada biasanya, meskipun keinginan untuk buang air kecil merupakan gejala umum pada awal kehamilan, tapi dapat meningkat secara signifikan selama bunda hamil bayi kembar. Hal ini disebabkan rahim yang membesar di luar kondisi kehamilan normal. 9. Kram rahim. Beberapa bunda yang hamil bayi kembar lebih cenderung sering mengalami kram rahim, tetapi tidak disertai dengan pendarahan. Ini bisa menjadi gejala nyeri ligamen dan juga karena rahim tumbuh relatif lebih cepat karena perkembangan 2 janin. 10. Mood sering berubah. Bunda yang hamil anak kembar cenderung tidak bergairah,
mudah menangis, dan memiliki kondisi mental yang bisa dibilang cukup labil. Perubahan suasana hati atau mood, sekali lagi, merupakan gejala umum kehamilan. Tetapi, ketika bunda hamil anak kembar, semua hal ini lebih mungkin sering terjadi. Resiko kehamilan kembar. Setelah ciri-ciri kehamilan kembar diketahui dan terlihat, ini hanya bisa diprediksi sampai kehamilan dikonfirmasi dengan beberapa tes, seperti USG dan juga mendengar detak jantung yang akan diperiksa oleh dokter kandungan. Akan tetapi, resiko kehamilan juga akan meningkat selama kehamilan kembar. Namun, hal itu tidak menjamin akan menjadi masalah yang besar, karena banyak juga kehamilan kembar yang terjadi sampai dengan persalinan berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah beberapa resiko yang umumnya terkait dengan kehamilan kembar. Pertama, kelahiran bayi prematur. Misalnya, terjadi pada usia kehamilan yang hanya atau kurang dari 38 minggu. Berat bayi baru lahir kecil karena dua janin tumbuh di rahim yang sama. Salah satu bayi mempunyai berat lahir lebih rendah dari yang lainnya. Hal tersebut biasa terjadi pada kehamilan kembar karena satu bayi mendapat lebih banyak nutrisi dan ruang rahim daripada yang lainnya. Kedua, bunda yang mengandung bayi kembar memiliki resiko lebih tinggi terkena preeklamsia. Gejala preeklamsia biasanya ditandai dengan meningkatnya tekanan darah selama masa kehamilan. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu hamil untuk selalu memantau kondisinya selama masa kehamilan. Yang ketiga, diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan salah satu jenis diabetes yang sering dialami bunda selama masa kehamilan. Resiko diabetes ini selama kehamilan akan meningkat pada kehamilan bayi kembar dibandingkan dengan kehamilan bayi tunggal. Perlu diperhatikan bahwa seorang ibu hamil harus menjaga kehamilannya sebaik mungkin, baik itu hamil bayi tunggal ataupun kembar, dan harus rutin periksa ke dokter kandungan atau bidan untuk menghindari resiko kehamilan lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, Bunda.